Ibadah mahdoh, ibadah mahdoh ini orientasinya pada hablum minallah, ya. Ibadah ghairu mahdoh, hablum minan nas. Ya. Jadi hablum minan nas harus dilandasi hablum minallah. Nah, itu yang pertama. Ya. Itulah mengapa di kampus kawan-kawan diajarkan praktek ibadah atau di awal itu semester 1, semester 2 kalau tidak salah ya. Ada Baitul Arqam segala macam ya, atau Sobron segala macam gitu ya. Diajarkan ibadah yang ibadah mahdoh dulu. Diajarkan bersuci, diajarkan sholat gitu ya. Karena hablum minallah itu melandasi hablum minan nas. Agar ibadah ghairu mahdoh kita benar, harus terlebih dahulu ya kita melakukan ibadah mahdoh. Nah, gitu. Karena apa? Karena dalam ibadah mahdoh itu ada spiritualitas yang menjadi landasan kita melakukan ibadah ghairu mahdoh. Gitu ya. Nah, spiritualitas ini menjadikan ibadah ghairu mahdoh yang hablum minallah itu ya bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia individual. Jadi kita harus sebagai manusia individu, kita harus baik dulu sebelum kita melakukan ibadah ya untuk kebaikan sesama manusia yang lain. Gitu ya. Kita harus baik dulu ya. Sebelum kita dakwah lah katakan begitu ya, sebelum kita melakukan perbaikan, sebelum kita melakukan ibadah di rumah mahdoh, ya kita harus memperbaiki diri kita dulu. Itulah mengapa di dalam surah Al-Ankabut ya Allah mengatakan, saya lupa ayat berapa ya, 54 apa ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat kita itu bukan semata-mata ya peribadatan hablum minallah yang tidak ada efeknya pada diri kita, tidak. Dengan sholat itu memperbaiki kualitas diri kita. Begitu juga dengan puasa. Puasa meningkatkan ketakwaan. Gitu ya. Meningkatkan, mengasah empati kita kepada sesama kan. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi dalam Islam ya, sebelum kita ke ibadah ghairu mahdoh, ya kita ibadah mahdoh dulu. Gitu ya. Yang menjadi ibadah individual itu. Lalu bagaimana Pak dengan sholat jamaah? Sholat jamaah itu hakikatnya tetap ibadah individual yang dilakukan secara komunal, dipimpin oleh seorang imam. Tapi kita tetap melakukan ibadah itu individual, ya, di belakang imam, aba-aba dari imam, dipimpin oleh seorang imam. Kita tetap harus bergerak. Ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita harus mengatakan Allahu Akbar. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita mengatakan Rabbana walakal hamd, segala macam. Ya. Kita nggak boleh diam, kita tidak boleh tidak mengikuti imam, kita tidak boleh keluar dari peribadatan itu. Ya. Tetap itu menjadi ibadah individual walaupun jamaah gitu ya. Nanti berhubungan dengan relasi yang kedua. Mbak Nisa, host, tolong dijadikan co-host ya, akun saya satu lagi. Gitu. Ini berbeda dengan ibadah di gereja. Ya. Begitu juga dengan peribadatan umat Hindu di pura. Ya. Kalau di gereja, ya, jamaah itu melihat imamnya beribadah, pendeta beribadah. Ya. Jamaah melihat, menyaksikan. Gitu ya. Begitu juga di pura, ya, umat Hindu. Ya. Pendetanya beribadah, jamaah yang hadir itu, umat yang hadir menyaksikan pendetanya ibadah. Ya. Ibadah mereka sudah diwakili oleh pendeta. Di dalam Islam enggak. Ya. Imam sholat tidak mewakili sholat kita. Nah, kita tetap harus sholat. Ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah mahdoh itu berkaitan dengan ibadah fardu ain. Enggak bisa diwakilkan ibadah itu. Kenapa tidak bisa diwakilkan? Karena salah satu hikmahnya orientasi pada kualitas diri kita. Sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, diri kita harus baik dulu.
Harus dekat dulu dengan Allah. Sebelum kita bicara arsitektur Islam, ya, yang jelimet-jelimet itu, ya kita perbaiki dulu ibadah mahdoh kita. Karena arsitektur Islam itu asasnya spiritualitas Islam. Nah, dari sana kita nanti memahami ya pandangan yang salah, agama itu untuk manusia gitu ya. Harus dipentingkan habluminan nas. Itu salah. Utamanya agama itu habluminallah, hubungan kita dengan Allah dulu. Seakan-akan orang itu ingin mengatakan pandangan yang salah itu ya, kalau agama hanya untuk Allah nanti jadinya radikal. Maka agama itu harus untuk manusia agar toleran, itu salah. Untuk menjadi toleran kita harus dekat dengan Allah. Karena cara-cara menjadi toleran itu hanya Allah yang tahu. Setelah kita dekat dengan Allah, baru kita berhubungan kepada sesama manusia dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada pemisahan antara habluminanas, habluminallah. Habluminanas harus dasarnya habluminallah. Begitu juga arsitektur Islam. Ya. Itu yang pertama, relasi yang pertama. Relasi kedua, ibadah ghairu mahdoh itu ibadah komunal, ya berkaitan dengan fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Kita ngomong arsitektur Islam itu nggak bisa saya sendiri, nggak bisa Bu Nur Jayanti sendiri, melibatkan banyak orang. Ya. Merealisasikan arsitektur Islam di bidang keilmuan sampai jadi teknologi diterapkan dalam desain, itu melibatkan banyak orang. Nggak bisa individual. Ya. Bagaimana cara mengumpulkan banyak orang itu dengan ibadah mahdoh? Nah, disitulah kenapa sholat wajib berjamaah itu oleh syariat diberikan kedudukan yang lebih. Sholat fardu di masjid berjamaah kedudukannya 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat sendiri. Kenapa? Karena dalam jamaah itu kita akan bertemu banyak orang, mengenal banyak orang, maka menjadilah masyarakat Islam yang pusatnya di masjid. Diawali dengan sholat jamaah. Semuanya menghadap Allah. Mensucikan diri lahir dan batin menghadap Allah, sholat di belakang satu imam, kita saling mengenal, jadilah masyarakat Islam. Ketika terbentuk masyarakat Islam, kita punya pandangan yang sama, tujuan yang sama, niat yang sama. Ya, maka ibadah ghairu mahdoh yang menuntut komunalitas, yang menuntut kebersamaan, itu hanya dimungkinkan kalau terlebih dahulu ibadah mahdoh dilakukan di masjid. Ya, sehingga iktikaf juga begitu ya, iktikaf di masjid itu. Kita berkumpul dengan banyak umat Islam di masjid, berdiam diri, beribadah bersama-sama. Kemudian bulan Ramadan besok kita akan menemukan banyak ibadah mahdoh ya, salah satunya tarawih ya, tarawih juga komunal ya. Diharapkan dengan intensitas bertemu di masjid yang lebih sering terbentuk masyarakat Islam sehingga ibadah ghairu mahdoh itu lebih mungkin ya, lebih memiliki komunitas untuk direalisasikan gitu. Kita ngomong ekonomi Islam nggak bisa sendirian ekonomi Islam. Gitu ya. Kita ngomong psikologi Islam nggak bisa sendirian, arsitektur Islam nggak bisa sendirian. Kita butuh dukungan masyarakat gitu. Ya. Paling tidak itu dua relasi antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ya. Semoga Mbak Nisa bisa puas ya dengan tanggapan itu. Ada satu lagi dari siapa itu? Masih dari Mas Oki, ya. Mas Oki Abdan dari kelas C. Dalam realita di lapangan, tidak selalu kita akan menemui pihak klien yang belum tentu menerima sebuah konsep keislaman yang telah kita terapkan dalam desain rancangan kita. Sementara kita mendapat tuntutan secara ideologis untuk menerapkan konsep keislaman dalam desain rancangan kita. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya. Mas Oki ada nggak? Halo Mas Oki. Ada Pak, Pribon. Alhamdulillah ya. Begini ya, pertanyaan dari Mas Oki yang belum terjawab pekan yang lalu.
Kalian kita kan belum tentu orang Islam. Kalaupun dia orang Islam, belum tentu menerima arsitektur Islam. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang arsitek Muslim yang memiliki tuntutan ya untuk menerapkan Islam dalam bidang arsitektur? Nah, ini ada 2 poin jawabannya. Yang pertama, ibadah ghairu mahdhoh itu lapangan dakwah. Ya. Begitu juga ibadah mahdhoh itu lapangan dakwah, mengajak orang sholat. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Yang dimaksud dengan dakwah adalah mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ajak dia kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh. Ya. Yang pintunya adalah untuk melakukan ibadah, pintunya syahadat. Jadi kita harus pede. Islam itu agama dakwah, iya jelas. Islam itu agama dakwah. Islam itu agama yang mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah. Jelas itu Islam. Sebagaimana agama Nasrani itu juga agama dakwah. Dia mengajak orang untuk kembali kepada ajaran-ajaran mereka. Ya, domba-domba yang tersesat itu. Jadi nggak perlu nggak perlu malu gitu ya, nggak perlu inferior gitu. Ya kita agama dakwah. Kita agama dakwah gitu ya. Tidak perlu dipermasalahkan itu gitu ya. Justru dengan agama dakwah itulah Islam bisa menyebar kemana-mana. Begitu juga dengan Nasrani. Karena Nasrani agama dakwah, ya Nasrani menyebar kemana-mana. Ya. Buddha juga agama dakwah pada awalnya, sehingga Buddha itu menyebar kemana-mana. Gitu. Ya. Sehingga kita mengajak orang kembali kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh. Pintunya apa? Pintunya akidah. Ya, untuk memasuki pintu akidah itu syahadat gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam ya punya kewajiban dakwah walaupun hanya menyampaikan 1 ayat ya. Walaupun hanya menyampaikan 1 ayat. Ya. Begitu juga dalam arsitektur Islam yang merupakan bagian dari ibadah ghairu mahdhoh, arsitektur Islam itu ya direalisasikan dengan jalan dakwah. Kalau kita punya klien Muslim, ya dia belum paham arsitektur Islam, ya kita sampaikan dulu apa yang dimaksud arsitektur Islam. Gitu. Mohon maaf ya pengalaman saya merancang masjid, ya banyak yayasan-yayasan ternyata belum paham apa yang dimaksud masjid. Ya kita sampaikan dulu. Gitu. Sampaikan walaupun 1 ayat. Nah, di sini menuntut kawan-kawan memiliki kemampuan dakwah. Ya. Yang diharapkan dari mata kuliah keislaman itu bisa membekali diri kawan-kawan ya untuk dakwah, khususnya di bidang Islam yang berkaitan dengan arsitektur. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau non-Muslim? Apa kita harus tetap menyampaikan Islam? Nah iya, cuma ada caranya. Yang jangan ngomong, kafir, ya jangan gitu ya. Dalam dakwah itu ada namanya fikih dakwah gitu ya. Cara-cara berdakwah. Nggak bisa kita mengajak orang kembali kepada Allah dengan cara ngejek mereka, menghina mereka, nggak bisa. Jangan kalian hina sesembahan mereka, kan begitu yang diajarkan Rasul. Ada yang disebut dengan caranya objektifikasi. Mungkin suatu saat kita akan bicarakan itu ya. Insya Allah gitu ya. Yang menjadi poin pertanyaannya Mas Oki ya, dakwah. Gitu. Sampaikan arsitektur Islam ini. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Kita butuh materi sendiri untuk itu, gitu ya. Nah, dan pertanyaan Mas Oki pekan yang lalu, ya, tentang kebebasan kok tidak salah ya, Mas Aji bertanya ya. Nanti bisa ditanggapi Mas Aji ya. Ya, Mas Oki kok tidak salah pekan yang lalu bertanya tentang kreativitas kebebasannya. Semoga materi pada siang hari ini ya kita lanjutkan materi dulu kawan-kawan ya dapat menjawab itu lebih lanjut gitu ya. Pada siang hari ini kawan-kawan kita akan bicarakan kelanjutan dari materi kita pekan yang lalu ya. Kalau pekan yang lalu kita membicarakan relasi antara Islam dan arsitektur untuk menjawab pertanyaan arsitektur Islam ini agama atau ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui ya.
Arsitektur Islam adalah bagian dari kebudayaan Islam yang direalisasikan melalui pelaksanaan ibadah ghairu mahdhoh, ya, yang kedudukannya sebagai bagian dari Islam sebagai din. Ya. Sehingga pertanyaan itu tidak relevan sebenarnya, ya, karena di dalam Islam sebagai din itu ada kebudayaan Islam. Ya, kebudayaan Islam punya salah satu unsur ilmu pengetahuan Islam. Arsitektur Islam adalah bagian dari ilmu pengetahuan Islam yang merupakan kategori ibadah ghairu mahdhoh. Gitu ya. Kemudian kita akan menemukan pertanyaan yang lain, kawan-kawan, yang sudah kita bahas sesi pertama. Lalu kenapa harus arsitektur Islam? Untuk apa sekarang kita bicara arsitektur Islam? Kalau kita sudah tahu hubungan Islam dengan arsitektur, kalau ternyata arsitektur Islam itu memang ada dalam struktur Islam sebagai din, ya, lalu kenapa kita harus omongkan itu? Pentingnya apa? Nah, itu akan membawa kita berbicara ada apa dengan kondisi arsitektur kita pada hari ini, sehingga kita harus berbicara arsitektur Islam. Nah, gitu. Latar belakang yang akan kita bahas ini, ya, penalarannya atau cara pembahasannya itu juga memiliki kesamaan atau digunakan untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan Islam yang lain. Kenapa harus ada ekonomi Islam? Kenapa harus ada psikologi Islam? Kenapa harus ada arsitektur Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus menjelaskan, ya, ada masalah apa dengan kondisi arsitektur kita pada masa ini. Gitu, ya. Begitu juga kalau kita bicara ekonomi Islam. Ya. Ada masalah apa dengan ilmu pengetahuan ekonomi yang sekarang ini? Kok kita harus bicara ekonomi Islam? Begitu juga dengan psikologi Islam. Ya. Sehingga kita harus mengawali, ya, pembicaraan latar belakang arsitektur Islam dengan kritik terhadap kondisi zaman kita. Zaman kita ini ada masalah apa toh sampai kita kok menawarkan arsitektur Islam, begitu. Kita mulai dari sini, kawan-kawan, ya. Sekarang ini di dunia sedang terdapat dua paradigma arsitektur yang besar yang menjadi rujukan sedunia. Ya, seakan-akan kita tidak bisa keluar dari dua paradigma, atau bisa kita katakanlah dua pemikiran, ya, dua pemikiran arsitektur yang besar. Ya. Yang pertama adalah arsitektur modern, yang kedua adalah arsitektur postmodern. Ya. Kita selalu berkutat dengan dua jenis arsitektur ini, atau dua pemikiran arsitektur ini. Seakan-akan kita tidak bisa keluar dari dua pemikiran ini yang sudah menjadi tren global, ya, yang jawab pertanyaannya di pekan yang lalu, ya, berkaitan dengan dominasi peradaban. Nah, sehingga kita harus mengenali secara kritis dua jenis arsitektur ini, ya, bahwasanya ada masalah dengan dua jenis arsitektur ini. Ya, ada masalah dengan arsitektur modern, ada masalah dengan arsitektur postmodern, sehingga kita menawarkan arsitektur Islam. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya dalam buku beliau Wastu Citra. Ya. Ada masalah dengan arsitektur yang kita gunakan pada hari ini, sehingga kita butuh untuk menawarkan arsitektur yang baru dalam rangka menyelesaikan masalah, ya, dan memperkenalkan pemikiran arsitektur yang lebih baik, yang tidak akan menyebabkan masalah, gitu. Sehingga kawan-kawan kalau di mata kuliah kritik itu saya wajibkan baca Wastu Citra, ya, untuk memahami kritik arsitektur. Ya, ada masalah, kita tawarkan solusinya, kita tawarkan pemikiran arsitektur yang baru. Romo Mangun itu radikal sekali, ya, bahkan beliau menolak istilah arsitektur. Ya, arsitektur, archi dan tekton dari bahasa Yunani itu orientasinya pada
kemampuan manusia membangun. Gitu ya. Jadi manusia terjebak pada kemampuan teknis untuk menunjukkan kehebatan dia membangun. Yang terjadi apa? Kerusakan. Karena manusia berlomba-lomba membangun. Nanti kita akan bicarakan. Sehingga Romo Mangun menolak istilah arsitektur. Ya, istilah arsitektur itu sendiri merusak, bermasalah istilah itu. Sehingga Romo Mangun menggunakan istilahnya vastu, yang berasal dari ajaran agama Hindu. Ya. Dalam rangka itu, ya, dengan cara berpikir yang sama, kita menawarkan arsitektur. Nah, arsitektur Romo yang vastu itu kemudian bertransformasi menjadi gerakan atau pemikiran arsitektur Nusantara. Banyak sekarang kan bicara arsitektur Nusantara itu dalam rangka untuk melakukan kritik dan memberikan solusi terhadap masalah yang disebabkan arsitektur modern dan arsitektur postmodern. Sehingga posisi kita sama dengan arsitektur Nusantara sebenarnya, cuma sumbernya beda. Gitu ya, sumbernya beda. Arsitektur Islam itu pada sumber-sumber Islam, arsitektur Nusantara pada sumber-sumber lokalitas termasuk pada keyakinan-keyakinan setempat. Nah, gitu. Keyakinan-keyakinan setempat yang pra-Islam. Gitu, ya. Walaupun kemudian ada upaya untuk tanda kutip mengislamisasi arsitektur Nusantara. Gitu, ya. Nah, sebenarnya masalah apa yang disebabkan oleh arsitektur modern? Pertama, kawan-kawannya, arsitektur modern itu muncul karena terjadinya revolusi besar dalam bidang kehidupan manusia. Tanpa revolusi itu tidak akan ada arsitektur modern. Apa revolusinya? Revolusi ilmu pengetahuan, revolusi sosial politik, dan revolusi keagamaan. Tiga revolusi ini nanti menyebabkan terjadinya revolusi industri. Ya, pertengahan abad ke-17 dimulai dari Inggris. Revolusi industri berdampak pada bidang arsitektur. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya tiga revolusi tadi? Revolusi ilmu, revolusi sosial politik, revolusi keagamaan. Ya, penyebabnya adalah paham sekularisme. Apa yang dimaksud paham sekularisme? Paham sekularisme itu adalah menghilangkan sakralitas, kesucian, spiritualitas dalam kehidupan manusia. Dihilangkan itu sakralitas. Sehingga sekularisme menurut Syed Naqib Al-Atas itu ada tiga cirinya. Pertama, alam dan manusia, ya seluruh yang ada di muka bumi ini, ya alam dan manusia dihilangkan nilai sakralnya. Sehingga orang bebas dia berperang untuk memperebutkan minyak. Ya. Bunuh orang untuk minyak, ya, itu tidak berkaitan dengan sakralitas, spiritualitas, enggak. Manusia itu tidak dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang suci. Ya. Orang bisa berperang untuk memperebutkan wilayah. Ya. Orang bisa berperang untuk memperebutkan harta benda dan lain sebagainya. Orang bisa saling membunuh hanya untuk memenuhi kebutuhan harta benda dan lain sebagainya. Kita bisa mengeruk bumi, ya, eksploitasi alam, karena kita melihat alam itu cuma benda mati. Tidak ada sakralitasnya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pelajaran biologi kita sejak SD diperkenalkan benda mati, benda hidup. Benda hidup itu kedudukannya lebih tinggi dari benda mati. Puncak rantai makanan di benda hidup ya adalah manusia. Sehingga manusia ditempatkan sebagai makhluk yang paling tinggi posisinya di dalam rantai makanan, dia membawahi semua makhluk yang lain. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Sehingga dengan itu manusia bisa melakukan apapun terhadap dunia hewan, dunia vegetasi, sampai dunia mineral. Dihilangkan sakralitas dari kehidupan. Kedua, dipisahkan politik dari nilai-nilai sakral. Di dalam Islam, politik itu, kepemimpinan itu punya sakralitasnya. Tuhan menetapkan aturan-aturan siapa yang berhak jadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin itu
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Salah milih pemimpin, ini orang banyak ini menderita. Sehingga Tuhan menetapkan aturan itu. Di dalam sekularisme, yang politik itu, kepemimpinan itu, ya, dijauhkan dari spiritualitas. Tidak ada hubungannya dengan aturan Tuhan. Sehingga orang jahat dia bisa memimpin untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, ya, nilai-nilai hidup ya, direlatifkan. Tidak ada nilai-nilai yang sakral. Sehingga dengan cara itu manusia bisa melakukan cara hidup sesukanya. Bisa melakukan apapun yang dia suka. Ya. Tidak ada aturan dari Tuhan berkaitan dengan cara hidup, itu tidak ada. Nah, itu 3 ciri khas dari sekularisme. Ya. Yang kemudian melahirkan revolusi ilmu pengetahuan. Ya. Tidak ada hubungannya ilmu pengetahuan dengan Tuhan. Arsitektur tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Arsitektur tidak lagi merujuk pada agama. Gitu ya. Arsitektur modern itu. Tidak ada spiritualitas dalam arsitektur modern. Kemudian terjadi revolusi sosial politik. Institusi agama disingkirkan, digantikan institusi ekonomi dan institusi politik. Struktur masyarakat berdasarkan kekuasaan politik dan garis keturunan digantikan struktur masyarakat berdasarkan kepemilikan harta benda. Penguasaan ekonomi. Sehingga kita mengenal sekarang struktur masyarakat itu kalangan atas, menengah, menengah bawah, bawah. Ya, berdasarkan pendapatan dia. Ya. Sehingga ketika bicara arsitektur, kita berbicara arsitektur untuk kalangan atas, arsitektur untuk kalangan menengah, arsitektur untuk kalangan bawah. Gitu. Karena arsitektur itu di dalam dunia modern menjadi profesi, ya, sebelumnya arsitektur itu bukan profesi, ya, tapi seniman. Ya. Lebih dekat pada seniman kalau di dunia barat. Ya. Ya, arsitektur itu menjadi profesi, maka profesi itu cenderung melayani kalangan menengah dan kalangan atas. Sebagai dampak dari revolusi sosial politik. Kemudian revolusi keagamaan. Ya. Ketika agama disingkirkan, maka ujungnya modern adalah ateisme. Karena Tuhan disingkirkan dari kehidupan, ya, agama tidak lagi berlaku dalam kehidupan, maka berujung pada ateisme. Ya. Ilmu yang dijauhkan dari agama, institusi agama yang disingkirkan, kemudian ateisme, itulah yang menggerakkan terjadinya revolusi industri. Yang dipimpin oleh pemodal, orang punya banyak duit, dan ilmuwan. Ya. Yang dia berpraktek untuk kepentingan ekonominya dia. Maka muncullah arsitektur modern. Sehingga di dalam arsitektur modern kita tidak bicara agama. Kita tidak lagi bicara spiritualitas. Arsitektur modern itu persoalannya rasional. Nilainya efisiensi. Ya. Apa yang dimaksud nilai efisiensi? Dengan modal yang sedikit, hasilnya banyak dan cepat. Sehingga yang disyaratkan adalah pabrikasi. Nilai arsitektur itu berdasarkan nilai ekonomi. Sehingga sejak itulah arsitektur memiliki nilai ekonomi, termasuk lahan. Sampai di masa Utsmani di dunia Islam, lahan itu ya tidak diperjualbelikan dengan bebas. Karena sekarang lahan diperjualbelikan dengan bebas karena dampak dari kehidupan modern, ya maka ada kelas masyarakat yang tidak bisa membeli lahan sehingga dia tidak memiliki hunian. Itu sebagai konsekuensinya. Di Turki Utsmani tidak begitu. Lahan itu berada di bawah pengawasan dan kepemilikan pemerintah yang didistribusikan merata. Ada lahan yang statusnya wakaf. Di lahan yang status wakaf itu maka dibangunlah hunian yang statusnya juga wakaf. Sehingga tidak ada tunawisma. Orang-orang kelas bawah yang ekonominya lemah, dia tetap punya hunian dengan status wakaf. Terpenuhi kebutuhan dasarnya dia di bidang arsitektur. Itu tidak bisa terpenuhi di zaman modern. Karena arsitektur termasuk lahan di sana ya diukur dengan nilai ekonomi.
Kemudian rasional. Rasional ini berkaitan dengan kuantifikasi. Semuanya terukur secara matematis. Yang kedua universal. Ada misi arsitektur modern ini ingin diterima menjadi satu-satunya pakem arsitektur yang sah dengan berbagai cara, kolonialisme, imperialisme pendidikan, dan lain sebagainya. Dan teknologisasi. Arsitektur modern hanya bicara teknologi. Teknologi, rasionalitas, kuantifikasi, terukur semuanya, efisiensi, masalah perekonomian, dan universal. Tidak ada di sana berbicara spiritualitas. Tidak ada bicara spiritualitas. Nah, ini salah satu dampak dari revolusi industri. Dengan cara inilah arsitektur modern itu dibangun, fabrikasi. Kita kalau bicara itu nanti panjang ya, berkaitan dengan konsep kerja salah satunya. Zaman modern itu merubah konsep kerja. Kerja itu tujuannya satu, hanya untuk ekonomi. Pemilik pabrik ingin dengan modal sedikit dia bisa produksi barang banyak. Sehingga di revolusi industri kedua di Amerika Serikat awal abad ke-20 itu terjadi revolusi efisiensi. Cara kerja di pabrik dirubah. Manusia itu disesuaikan dengan cara mesin bekerja. Yang terjadi apa? Rutinitas, kejemuan, stres yang tinggi. Konsep kerja itu tidak terjadi pada masa abad pertengahan di Barat. Kerja itu sebagai cara hidup. Jadi orang bekerja untuk pemuasan dirinya, kepenuhan dirinya sebagai manusia. Dengan bekerja menghasilkan barang, dia merasa puas. Kepuasan itu yang tidak ada sekarang. Itu kalau kita bicarakan panjang lebar itu nanti. Kemudian dampak yang terjadi selanjutnya adalah kerusakan lingkungan, eksploitasi. Dengan arsitektur modern ingin jadi universal, maka syarat-syarat arsitektur pun berlaku universal. Contoh, arsitektur modern mengandalkan teknologi strukturnya dengan bahan beton. Beton punya campuran berarti. Salah satu campuran beton adalah semen. Saat dunia membangun arsitektur modern dengan semen. Padahal tidak setiap tempat memiliki sumber daya alam yang menghasilkan semen. Dulu kan semen Gresik, di Gresik habis, sekarang pindah ke Kerek di Tuban. Katanya kok tidak salah dengar, itu tambang semen di Kerek Tuban itu berlakunya 100 tahun atau 80 tahun. Diprediksi habis. Ketika itu nanti habis, pindah lagi. Sehingga namanya bukan semen Gresik lagi, tapi semen Indonesia. Dan sekarang di Kerak panasnya minta ampun dan kemarin banjir. Gara-gara pabrik semen. Yang dulu tidak pernah terjadi masalah itu. Kenapa harus ada pabrik semen? Karena untuk memenuhi kebutuhan semen dalam pembangunan arsitektur. Memenuhi kebutuhan nasional. Dari Sabang sampai Merauke membangunnya pakai semen. Kenapa? Karena kita mengacu pada standar dan persyaratan arsitektur modern. Dikatakan bangunan itu permanen, layak huni kalau memenuhi syarat-syarat dari arsitektur yang modern tadi itu. Begitu juga dengan biji besi. Tidak setiap tempat menghasilkan biji besi. Tetapi dalam pembangunan arsitektur modern, yang karakternya adalah teknologi, besi digunakan secara eksploitatif. Dari rangka beton bertulangnya pakai besi, sampai handle pintu itu pakai biji logam, sampai teralis pakai logam dan lain sebagainya. Padahal tidak setiap tempat menghasilkan logam dan besi. Untuk memenuhi kebutuhan saat dunia dilakukan eksploitasi, penambangan. Apa yang terjadi? Kerusakan alam. Yang terjadi kerusakan alam, krisis ekologi. Kemudian yang ketiga yang terjadi adalah krisis sosial ekonomi. Terjadi gap, terjadi kesenjangan arsitektur.
Yang kaya bisa punya arsitektur yang kualitasnya bagus sekali, kalangan bawah nggak bisa punya arsitektur sama sekali. Apalagi oleh arsitektur modern, arsitektur itu dikunci, harus memenuhi salah satunya estetika. Ketika dia hanya bangunan, just a building, dia bukan arsitektur. Nah, kalau apa? Kalau tidak punya estetika. Estetika yang digunakan apa? Estetika formal, visual. Ya, gitu. Jadi ada kesenjangan kepemilikan arsitektur. Ya. Sudah terjadi krisis kemanusiaan karena cara membangun arsitektur yang mengandalkan pabrik itu ya. Manusia harus mengikuti cara kerja mesin, kemudian krisis lingkungan dan krisis sosial ekonomi. Begitu. Ada gugatan terhadap arsitektur modern, bahkan sejak awal arsitektur modern itu diperkenalkan di dunia baratnya. Karya arsitektur modern pertama itu kan Crystal Palace, ya, bangunan untuk exhibition internasional di London. Ya, bangunan itu dibuat di pabrik, cepat sekali, ya, 6 bulan kok tidak salah bangunan itu. Ya. Bangunan pertama yang dibuat di pabrik, Crystal Palace. Ya, arsiteknya bukan seorang yang mendalami pendidikan arsitektur ya, karena pada masa itu pendidikan arsitektur nggak seperti sekarang. Arsiteknya ahli pertanian, orang ahli pertanian. Maka terjadi penolakan sekalangan arsitek terhadap arsitektur modern. Yang pertama, ya, karena arsitektur itu wilayahnya ke seni. Dan pabrik, mesin-mesin di pabrik tidak bisa menghasilkan seni sebagaimana manusia menghasilkan seni. Ya, kedua, arsitektur yang seni itu harus craftsmanship, mengandalkan kerja tangan manusia, bukan pabrik. Nah, gitu. Itu salah satu alasannya. Nah, sehingga Crystal Palace itu dibakar. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peristiwa apartemen Great Ego di Amerika 1970-an awal. Ya. Arsiteknya Minoru Yamasaki, arsitek yang juga merancang gedung WTC. Ya. Great Ego karyanya dihancurkan, ya, WTC juga hancur. Jadi Minoru Yamasaki ini arsitek terkenal, tapi karyanya banyak yang dihancurkan. Ya. Ironis. Ya. Nah, Great Ego ini apartemen, ya, skalanya besar sekali untuk kalangan bawah. Jadi ini rumah rakyat vertikal, gitu ya, rusun lah, gitu. Rusun. Pada awalnya, ya, Amerika menganut perekonomiannya negara kesejahteraan. Ya. Well nation state gitu ya. Jadi pajak itu sebagian besarnya digunakan untuk kalangan bawah agar mereka hidupnya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi pajak-pajak orang kaya itu ya sebagian besarnya digunakan untuk mensuplai kalangan bawah agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Salah satunya bangun hunian vertikal, rusun. Kenapa? Karena hunian itu kebutuhan dasar. Semua orang harus punya rumah. Dibangunlah Great Ego, disuplai semua oleh pemerintah. Sehingga pada awalnya Great Ego ini bisa berjalan dengan bagus gitu ya. Masyarakatnya terpenuhi kebutuhannya ya, selain ada rumah ini ya. Kemudian setiap bulan masih disokong pemerintah dan lain sebagainya. Pendidikan juga disubsidi dan lain sebagainya. Sampai kemudian Amerika Serikat ya, pertengahan tahun 60-an merubah jalan ekonominya menjadi ekonomi liberal. Ekonomi liberal itu ekonomi Darwinian kalau kata orang. Ya. Kalau kamu mau hidup ya kamu harus kerja. Tugas pemerintah hanya menyediakan lapangan kerja. Silakanlah kamu berbondong-bondong, berlomba-lomba dengan caramu sendiri biar bisa dapat kerja, biar kamu bisa hidup. Gitu. Jadi orang itu dianggap seperti hewan. Ya. Diadu. Manusia dengan manusia diadu. Ini lapangan kerja cuma 1.000. Yang nggak kerja 2.000. Silakanlah 2.000 orang itu habis-habisan kalian. Biar dapat 1.000 lapangan kerja itu. Tidak ada lagi subsidi dan segala, nggak ada lagi. Kalau kamu mau hidup, kamu kerja. Pemerintah menyediakan lapangan kerja. Itu ekonomi liberal. Ya, awalnya ekonomi negara kesejahteraan, disuplai. Gitu ya.
Ketika Amerika merubah perekonomiannya menjadi liberal, Brit Ego kualitas lingkungannya langsung turun drastis. Mereka orang-orang bawah itu ya dipaksa, diadu, ya hidup dengan cara mereka sendiri. Yang terjadi apa? Kriminalitas tumbuh, sehingga lingkungan ini menjadi lingkungan yang tidak aman, apalagi nyaman, sama sekali tidak nyaman. Orang mencuri, orang membunuh hanya untuk apa? Bisa makan. Sehingga ini menjadi daerah hitam, gitu ya. Brit Ego menjadi daerah hitam karena kriminalitasnya tinggi. Karena yang ekonomi bawah dibiarkan hidup sendiri tanpa sokongan. Pajak yang dibayarkan kalangan atas itu mayoritasnya digunakan untuk infrastruktur, jalan khususnya. Bukan untuk menyokong yang bawah, tapi infrastruktur jalan. Sehingga jalan di Amerika itu besar-besar, ya panjang-panjang. Peninggalan dari tahun itu, ekonomi liberal. Dan jalan itu hanya melayani kalangan menengah dan atas. Ya. Boro-boro kalangan bawah bisa mengakses jalan, kendaraan aja nggak punya. Ditinggalkan mereka. Maka kemudian menjadi wilayah kumuh, wilayah hitam, kriminalitas tinggi sekali. Dan arsitektur modern begitu. Kita bicara arsitektur modern sebagai sebuah pemikiran, ya, bukan sebagai sebuah ciri-ciri arsitektural, sebagai sebuah pemikiran. Nah, Pak Abidin Kusno, ya, orang Indonesia yang sekarang beliau profesor arsitektur di Amerika, itu punya penelitian menarik tentang Brit Ego. Bagaimana kriminalitas itu tumbuh di sana berkaitan dengan tata ruang. Jadi tata ruangnya memang sudah mengizinkan munculnya kriminalitas. Nanti kita bahas suatu saat. Jadi arsitektur modern awalnya itu sudah ditolak, gitu ya, karena berkaitan dengan cita rasa seni, ya. Padahal seni zaman abad pertengahan, seni itu ya berkaitan dengan agama. Arsitektur modern merubah gitu. Ya. Seni itu berkaitan dengan teknologi. Estetika itu masalah teknologi. Gitu. Kemudian 1970-an, ya, arsitektur modern digugat lagi. Brit Ego diruntuhkan. Sehingga kata Charles Cheng 1973 nggak salah, ya, runtuhnya Brit Ego itu menandakan kematian arsitektur modern. Maka dimulailah arsitektur postmodern, gitu ya. Arsitektur postmodern dimulai 1972 di St. Louis, ya. Tapi sebelum itu terjadi protes besar-besaran di Eropa Barat dan di Amerika Utara, ya, menolak gaya hidup modern. Itu revolusi budaya 1968 di Perancis. Ya. Diawali dari revolusi budaya, kemudian ke revolusi arsitektur, maka muncullah arsitektur postmodern. Ya, yang arsitektur postmodern itu salah satunya, ya, mengkritik dari arsitektur modern, karena arsitektur modern tidak bicara masalah spiritual. Diyakini karena arsitektur modern menolak spiritual, itulah terjadi kerusakan. Diyakininya begitu. Maka arsitektur modern mulai kembali, arsitektur postmodern mulai kembali, ya, mengakui spiritualitas manusia dalam merancang arsitektur. Tetapi yang diakui oleh postmodern adalah spiritual, bukan agama. Spiritualitas itu tidak harus beragama. Jadi orang di barat itu tetap tidak punya agama, tapi dia bisa punya spiritualitas. Ya, dia yoga, dia sholat, tapi dia tidak mengaku sebagai orang beragama. Dia semedi, dia melakukan terapi-terapi dalam agama Buddha, gitu ya. Tapi dia tidak mengaku sebagai orang beragama. Sehingga yang laris manis di barat itu tasawuf, ya, tapi bukan fikih. Mereka nggak mau fikih, apalagi nggak mau akidah mereka itu. Mereka cuma mau spiritual. Dalam arsitektur, ya, spiritualitas itu diterjemahkan menjadi arsitektur minimalis. Arsitektur minimalisme itu penelitian yang bagus dari Pak Hari Kurniawan, ya. Sudah diterbitkan buku judulnya Minimalisme dalam Arsitektur. Arsitektur minimalis itu gabungan dari salah satu ordo dalam Protestan, kemudian Buddha.
Jadi spiritualitas Protestan dan spiritualitas Buddha itu dicampur-campur jadi arsitektur minimalis. Yang diambil spiritualnya, bukan agamanya. Ya, perasaannya saja, gitu ya, perasaan penuh gitu ya, perasaan spiritual. Ya. Maka muncul arsitektur minimalis. Ya. Kemudian untuk menghadapi masalah ekonomi dan masalah lingkungan, ya, maka mereka kembali menggali arsitektur setempat, arsitektur lokal, sehingga postmodern itu kembali menggali arsitektur lokal gitu, untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan masalah lingkungan. Arsitektur tradisional terbukti egaliter, ya, semua orang pada zaman dulu punya arsitektur, ya, walaupun kelas ekonominya beda-beda, tapi mereka punya arsitektur mereka. Sampai kalangan bawah mereka bisa membangun rumah mereka sendiri, sehingga arsitektur postmodern berkutat pada ketukangan lokal, gitu, ya, mempelajari lagi ketukangan setempat. Ya. Begitu juga hubungan arsitektur tradisional dengan alam itu lebih baik daripada arsitektur modern. Alam dianggap ini punya kekuatan, ya, dan lain sebagainya. Maka muncullah neo-vernakular, neo-tradisional, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi tetap saja arsitektur postmodern itu tidak bicara agama, tapi bicara spiritual. Nah, dua jenis arsitektur ini, dua jenis pemikiran ini yang sekarang menguasai pengkajian, pendidikan, hingga praktek arsitektur. Sampai kemarin Pritzker Prize dimenangkan oleh arsitek namanya Kere, ya, dari Burkina Faso, dunia ketiga di Afrika, yang dia tidak menganut arsitektur modern dan tidak menganut arsitektur postmodern. Itu terguncang dunia ini. Itu di kelas TUPA saya ceritakan, terguncang dunia. Seorang Kere yang dia membangun arsitektur untuk kelas bawah, ya, dengan cara mereka bisa membangun, ya, dengan bahan lokal, ternyata meraih penghargaan Pritzker Prize, penghargaan Nobelnya arsitektur, arsitek terbaik tahun ini, dan mendapat banyak kritik, mendapat banyak penolakan. Dia bukan bagian dari yang modern, bukan bagian dari postmodern. Dia berangkat dari nilai-nilai masyarakatnya yang punya agama. Gitu. Itu menarik ya, fenomena Kere itu. Lalu apa bedanya modern dengan postmodern? Ya, yang kiri itu modern, Burj Al Arab, ya, semuanya tentang teknologi itu. Yang kanan itu postmodern, sudah bermain dengan simbol-simbol. Ya. Yang Yunani, ya, pedimen Yunani dimodifikasi, ya, ada bolongnya di tengah gitu, ya. Sudah bermain dengan simbol-simbol. Kita sudah belajar itu di arsitektur sejarah dunia, ya, sejarah arsitektur dunia. Masjidnya Pak Ridwan Kamil itu modern. Masjid An-Nurumi di Prambanan itu postmodern, karena salah satu prinsip desainnya postmodern adalah form follow fun. Sebagaimana disebutkan Charles Cheng, arsitektur itu harus menyenangkan. Ya. Yang tidak didapatkan dari arsitektur modern itu masalah emosional. Arsitektur modern itu arsitekturnya steril. Ya. Tidak ada muatan emosionalnya. Arsitektur hanya masalah mesin, masalah teknologi, masalah ekonomi. Arsitektur postmodern bermain dengan emosi manusia. Nah, lalu apa kaitannya dengan latar belakang arsitektur Islam? Di tengah masalah-masalah yang disebabkan oleh arsitektur modern dan postmodern, itulah kita memperkenalkan arsitektur Islam pada zaman sekarang. Walaupun nanti kalau kita sudah masuk di materi ragam pendekatan arsitektur Islam, kita akan menemukan setiap mazhab arsitektur Islam itu ternyata dia punya konteksnya masing-masingnya. Kenapa dia muncul?
Tapi secara general, secara umum, arsitektur Islam itu muncul karena ada masalah dengan arsitektur modern dan arsitektur postmodern. Kita sebagai umat Islam tidak bisa menggunakan dua jenis pemikiran arsitektur itu. Kita membutuhkan pemikiran arsitektur Islam yang lain, kita membutuhkan pemikiran arsitektur yang lain, yakni arsitektur Islam. Arsitektur yang bersumberkan dari Islam sebagai pandangan hidup, sebagai kebenaran, dan sebagai nilai-nilai hidup. Ya, bisa saya simpulkan, ya, masalah yang disebabkan arsitektur modern itu ada 3 masalah besar, ya, masalah individu, masalah komunal, dan masalah lingkungan. Nah, di sini sudah ada keterangan apa kaitan itu dengan arsitekturnya, gitu ya. Kemudian saya tambahkan masalah keempat, masalah yang disebabkan arsitektur postmodern adalah masalah spiritualitas tanpa agama. Arsitektur tetap tidak bicara agama dalam arsitektur postmodern. Dia mencari nilai-nilai itu bukan dari agama, mencari kebenaran itu bukan dari agama, tapi dari spiritualitas yang subjektif, perasaan. Perasaan. Kalau arsitektur modern itu nyari standarnya dengan penelitian laboratorium yang kuantitatif. Tapi arsitektur postmodern itu pakai perasaan, emosional. Gitu ya. Sehingga arsitektur postmodern itu menolak kuantifikasi, ya, bermain dengan kualitas, ya, emosi manusia yang kualitatif. Itu masalah keempat. Sehingga ada 4 masalah. Masalah manusia individual, masalah manusia secara komunal, masalah lingkungan, ya, dan masalah spiritualitas tanpa agama. Sehingga kita butuh pemikiran arsitektur yang lain. Kita butuh pemikiran arsitektur yang lain, ya, yang bersumberkan dari Islam dalam rangka untuk menyelesaikan masalah itu. 4 masalah tadi itu. Nah, bagaimana cara arsitektur Islam menyelesaikan masalah itu? Ya, arsitektur Islam berangkat dari status manusia sebagai wakilnya Allah, khalifatullah. Manusia diberi mandat, diberi amanah, ya, untuk memakmurkan, mensejahterakan kehidupan di dunia ini. Sehingga Islam itu rahmatan lil alamin, maksudnya apa? Umat Islam itu kudu ngurusin semua makhluknya Allah. Arsitek yang dia menggunakan arsitektur Islam, ya, dia punya amanah dari Allah dengan arsitektur Islam itu penuhi kebutuhan semua umat manusia. Sejahterakan semuanya di bidang arsitektur. Tidak peduli kelas ekonominya. Tetapi dalam mensejahterakan manusia, jangan sekali-sekali merusak alam. Allah menciptakan alam untuk manusia, biar bisa hidup manusia ini. Tetapi manusia harus menjaga alam, agar keberlanjutan alam ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Itu kita harus bicara kesempatan yang lain. Yang kedua, ya, landasan arsitektur Islam selain berangkat dari status kita sebagai wakil Tuhan, khalifatullah, yang kedua, kita meyakini sebagai umat Islam, Islam ini satu-satunya sumber kebenaran yang sah. Kalau arsitektur modern, ya, yang diyakini sebagai sumber kebenaran adalah iptek, bukan agama. Iptek adalah sumber kebenaran yang sah, satu-satunya sumber kebenaran yang sah. Sehingga dengan iptek itu nanti ujungnya pada ateisme. Kenapa? Karena iptek tidak dikaitkan dengan agama. Sehingga dengan iptek itu manusia bisa menolak Tuhan. Sementara dalam arsitektur postmodern, satu-satunya sumber kebenaran adalah perasaan manusia yang subjektif. Kita sebagai umat Islam mengaku ya Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Dan kita berkeyakinan
Dengan Islam itu kita bisa memiliki pemikiran arsitektur yang baru yang kita sebut dengan arsitektur Islam. Yang dapat kita gunakan sebagai khalifatullah ya, untuk merealisasikan amanah dari Allah. Memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, mensejahterakan semuanya. Gitu. Karena terbukti arsitektur modern nggak bisa. Ya, arsitektur postmodern pun ternyata tidak bisa. Kemudian ketiga, kita punya pengalaman historis yang panjang. Umat Islam ini sejak abad ke-7 sampai sekarang, kita punya pengalaman sejarah yang panjang sekali. Dengan pengalaman sejarah yang panjang itu kita bisa belajar dari sejarah kita. Contoh, pada masa Utsmani, ya, walaupun ada orang miskin, tapi orang miskin di sana itu terhormat. Kebutuhan arsitekturnya terpenuhi. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita pelajari. Dari 3 landasan itu, ya arsitektur Islam punya 2 strategi, ya transendensi dan ummah. Ini tawaran dari Roger Garaudy, ya, ketika bicara seni Islam, ya transendensi dan ummah. Jadi arsitektur Islam itu, ya prinsipnya pertama transendensi, ya hubungan dengan Allah, ya Allah itu sebagai sumber kebenaran, al-haq, ya. Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai sumber nilai-nilai, Allah sebagai sumber segala sesuatunya di muka bumi ini. Transendensi. Itu berkaitan dengan ibadah mahdoh tadi. Dan ummah. Kita harus memikirkan manusia secara umum ini. Ini ibadah ghairu mahdoh. Seorang arsitek yang dengan arsitektur Islam, dia pertama harus transendensi, mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Setelah itu ummah. Ya. Dia amalkan ilmunya untuk kebaikan manusia banyak ini. Sehingga dari sana arsitektur Islam, ya, untuk menghadapi 4 masalah tadi, masalah individu, masalah komunal, masalah lingkungan, dan masalah spiritual tanpa agama, arsitektur Islam punya 3 ciri. Yang pertama, bermuatan spiritualitas Islam. Yang kedua, arsitektur yang berkeadilan untuk semua umat manusia, tidak memandang kelas ekonominya. Orang miskin itu juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara orang kaya, jangan sampai dia dengan kekayaannya berbuat semena-mena, melebihi kebutuhannya. Contoh begini, kawan-kawan. Dalam arsitektur modern yang orientasinya ekonomi, orang kaya dibenarkan punya rumah sebesar-besarnya, toh dia bisa membayar. Begitu juga dalam arsitektur postmodern, tidak ada larangan kok. Kalau dengan cara itu hidupnya lebih bahagia, ya kenapa tidak? Arsitektur postmodern begitu. Yang emosional tadi. Ya. Tapi dalam Islam nggak bisa. Ada larangan untuk hidup berlebih-lebihan. Ya. Israf itu tidak boleh. Melebihi kebutuhan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada orang lain yang harus kebutuhannya kita penuhi. Contoh ya, orang kaya, suami istri, pasangan muda, dia baru punya anak 1. Nah, kita hitung. Ya, bapak ibu dengan anak 1, dia butuh luasan rumah berapa meter persegi. Jangan gara-gara dia kaya raya, bapak ibu 1 anak, ya dia punya rumah sampai hektaran. Itu menjadi tidak masuk akal dalam Islam. Dia sudah menggunakan hartanya secara berlebih-lebihan. Yang di dalam arsitektur modern nggak masalah, arsitektur postmodern tidak masalah. Argumennya arsitektur modern, oh dia punya uang kok. Argumentasinya arsitektur postmodern, kalau itu membahagiakan dia, kenapa tidak? Dalam Islam nggak bisa. Ya. Hartamu, sebagiannya itu hak dari orang lain. Mentang-mentang dia kaya, crazy rich, segala macam, ya orang-orang gila yang kaya itu. Ya. Rumah cuma 3 orang, ya. Tapi dia punya rumah ratusan hektar, lahannya ratusan hektar. Nggak boleh dalam Islam. Nah, kita harus menghitung kebutuhan ruang dia berapa dengan bapak ibu 1 anak. Kelebihan hartanya digunakan untuk yang lain. Masih banyak orang nggak punya rumah. Keluarkan hak orang itu.
Nah, kalau orang miskin, bapak ibu, dia punya 4 anak, berarti satu rumah ada 6 orang. Ya kita hitung, walaupun dia miskin kita hitung. Dia butuh luasan rumah berapa meter persegi untuk bisa hidup dengan nyaman. Bapak ibu punya 4 anak, 6 orang anak. Kita hitung. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau yang kaya nanti dia nambah anak, jadi 4 anak, jadi 4 orang dalam satu rumah, 2 anak, bapak ibu, gitu ya. Ya berarti dia boleh nambah luasan ruang sesuai kebutuhan. Jangan sampai yang kaya semena-mena, ya, dia buat arsitektur sebesar-besarnya sampai lahan itu dikuasai dia. Yang miskin nggak bisa punya lahan, nggak bisa punya rumah. Itu tidak adil. Adil dalam Islam itu lawannya zolim. Zolim dia. Nah, kita sebagai arsitek, dengan arsitektur Islam memastikan semua kebutuhan terpenuhi, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, arsitektur yang selaras dengan alam. Dalam Islam namanya sunatullah. Nah, inilah latar belakang kenapa kita bicara arsitektur Islam pada hari ini. Karena banyak masalah di bidang arsitektur, baik dengan pemikiran yang modern maupun pemikiran yang postmodern. Gitu. Dari 4 masalah tadi kita tawarkan arsitektur Islam. Yang kita berkeyakinan Islam ini sebagai satu-satunya kebenaran yang sudah diterapkan berpuluh-puluh abad tanpa masalah sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Silakan kalau ada diskusi. Silakan siapa yang bertanya, boleh open mic maupun dengan kolom chat. Baik terkait dengan sesi hari ini maupun sesi sebelumnya, silakan. Sebelum diskusi ya, silakan Bu Nurjayanti untuk menyampaikan tambahan Bu dari jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak gerok ini Pak, batuk jadi gerok. Cuaca Ibu. Saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Andika dan itu semuanya adalah benar, gitu ya. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran, Al-Quran itu di sana semua sendi kehidupan itu sudah ada. Jadi kita mau tanya orang hidup di dunia itu apa saja, di sana sudah ada semua. Mau membuat rumah dengan masyarakat bergaul bagaimana, fungsi manusia di dunia itu seperti apa, bagaimana cara berzakat, bagaimana cara ini, itu di dalam Al-Quran sebagai sumber dasar kita sudah ada semua. Jadi sudah meliputi semua sendi kehidupan. Jadi kalau kita berpatokan atau berdasar pada Al-Quran dan hadis, nah itu nanti di bidang apapun, baik di bidang arsitektur, di bidang kedokteran, di bidang hukum, di bidang pertanian, nah itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak merugikan. Nah, karena tadi sudah ditegaskan oleh Pak Andika, manusia itu di dunia itu sebagai khalifatullah fil ardh. Sebagai khalifah yang akan menata kehidupan, menjadi orang yang berjuang untuk menata kehidupan. Berdasarkan apa? Dasar-dasarnya Al-Quran. Nah, tadi secara ilmu pengetahuan itu sudah dikupas dari yang modern seperti ini. Yang modern hanya tentang estetika dan teknik. Kalau postmodern sudah
estetika teknik kemudian ditambahkan dengan bukan religi, tapi bukan religi, bukan ajaran agama, tapi ada sesuatu yang bermain, yaitu emosi manusia. Tapi yang namanya emosi manusia, kalau sepotong-sepotong seperti itu, kan tidak bisa kafah. Jadi masih ada yang tertinggal. Gitu. Tapi kalau ajaran yang dari agama kita, itu ajarannya sudah kafah. Kalau ada masyarakat seperti ini, oh nanti ada jawabannya. Ada masyarakat seperti ini, oh ada jawabannya. Nanti kita bisa baca di samping Al-Quran ada hadis-hadis tentang kehidupan. Jadi sudah mengatur semua sendi kehidupan itu di Al-Quran dan hadis itu sudah mengatur semua sendi kehidupan. Sehingga manusia harus sebagai khalifatullah fil ardh. Kemudian bagaimana caranya kita menjadikan sebagai rahmatan lil alamin, karena rahmatan lil alamin itu yang dicontohkan oleh Nabi kita. Semuanya itu sebetulnya sebagai figur. Uswatun hasanah itu figurnya Nabi Muhammad. Dengan rahmatan lil alamin, nah itu caranya bagaimana? Sumber-sumber kebenarannya sudah ada. Jadi kita harus baik dengan alam, baik dengan manusia, apalagi kepada Allah. Tadi juga dikatakan bahwa sholat itu merupakan ibadah mahdoh, ibadah fardu ain. Kalau orang sholat tapi masih menjalankan sesuatu yang jelek, berarti tidak benar dengan sholatnya. Karena sholat itu apa? Kalau sholat itu intinya adalah doa. Doa yang bagaimana caranya berbisik-bisik kepada Allah. Nah, kalau bisik-bisik atau doa kita itu intens kepada Allah, nah maka akan terjalin sesuatu yang menjadikan setiap sholat, setiap doa itu kita menjadi senang, menjadi sesuatu yang manis. Apabila tidak kita jalankan, ada sesuatu yang kurang. Jadi ini saya menggarisbawahi fungsi dari manusia. Kenapa kok jadi ajaran Islam itu yang akan kita pergunakan untuk menyetir arsitektur. Kalau arsitektur disetir oleh orang yang ateis, nanti jadinya seperti itu. Kalau arsitektur disetir oleh orang yang landasannya hanya emosi bukan agama, nanti jadinya seperti itu. Maka arsitektur atau apapun itu harus disetir oleh orang yang benar-benar kafah di dalam kehidupannya. Kafah itu juga tidak main-main. Kita mulai dari awal, dari kecil. Jadi kalau kita melihat semua wali-wali Allah itu gemblengannya itu sangat berat. Gemblengannya dari kecil sampai menjadi seperti itu, punya karomah. Nah, itu sudah mempunyai ikatan dengan akhlak Rasulullah. Saya punya idola. Nah, kalau adik-adik idolanya itu misalnya band di Korea, idolanya motor, idolanya ini, itu belum sampai. Kalau yang sudah sampai itu idolanya itu ya Nabi kita. Karena kalau kita tidak membaca keseluruhannya, kita tidak akan mengidolakan. Kalau kita tidak kenal dengan beliau, kita tidak akan mengidolakan. Jadi intinya kalau kita itu bekerja, itu kerjalah dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Sekali rengkuh dunia dapat, akhirat juga dapat. Gitu. Jadi kenapa kok kita kalau membuat arsitektur harus yang arsitektur Islam? Kalau orang yang tidak tahu itu tidak kena berdosa, ya, tidak berdosa. Tapi mereka yang
yang sudah mulai tahu, nah itu harus dibina terus sehingga akidahnya benar, kemudian amalannya benar. Jadi agama kita itu tidak hanya logika, tapi amaliyah, agama amaliyah. Kemudian yang kedua, transendensi Islam. Yang pertama, individu sebagai manusia, khalifatullah fil ardh, yang mengamalkan rahmatan lil alamin, yang bersumber dari Islam. Karena Islam itu ajarannya sudah meliputi seluruh sendi kehidupan. Jadi tadi dikatakan pada zaman Utsmani, orang miskin, tapi orang miskin itu terhormat. Mungkin orang miskin itu punya banyak orang miskin, tapi dia kaya dengan pengetahuan, masih punya tempat tinggal. Jadi kalau di Indonesia sekarang kan tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, transendensi, hubungan kita dengan Allah seperti apa. Sehingga semua apapun yang kita garap, kita wujudkan dari bangunan, itu adalah bangunan dipersembahkan keindahannya kepada Allah. Semua keindahan itu adalah asalnya dari Allah. Kemudian ummah kita harus memikirkan masyarakat. Karena rahmatan lil alamin tadi sudah meliputi seluruh umat, tidak hanya umat manusia, karena ada alam. Alam itu ada manusia, ada benda-benda alam ya. Ada benda-benda alam dan ada yang lain, tidak hanya manusia saja. Jadi kalau bangunan zaman dulu, kalau kita lihat yang ada di peninggalan yang ada di Cordoba itu, semua bangunan itu ada 3 unsur. Tidak boleh hanya isinya bangunan saja, tapi ada bangunannya, ada tanamannya, ada airnya, sehingga ekologis kehidupan itu selalu seimbang. Nah, jadi green arsitektur, sustainable arsitektur dan sebagainya itu sebetulnya masuk wilayah Islam. Kalau menurut saya itu merupakan bagian dari ilmu Islam, dikembangkan jadi sustainable arsitektur, dikembangkan jadi green arsitektur dan sebagainya. Cuma tidak dikaitkan dengan Islam yang bisa mengkaitkan kita. Gitu. Ini sama dengan yang ketiga, arsitektur selaras dengan alam. Mungkin itu Pak, tambahan dari saya. Tadi ada di chat ada pertanyaan-pertanyaan. Matur nuwun sangat Bu Nurjayanti. Semakin jelas dengan penjelasan Bu Nurjayanti. Ini semakin spesifik dan semakin konkret karena beliau menyebutkan dengan contoh-contoh gitu, dari setiap poin yang beliau sampaikan. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita tanggapi dulu dari Mas Aji tadi di awal perkuliahan. Ya. Di beberapa rumah tinggal di sekitar lingkungan kita yang mayoritas Muslim belum menampakkan jati diri fisik yang Islami, cenderung mementingkan diri sendiri dari segi tampilan yang berlebihan dan egois. Apa ini merupakan faktor dari ketidaktahuan masyarakat tentang arsitektur Islam? Iya, jelas, Mas. Ya, jelas. Begini, kawan-kawan, arsitektur modern itu diperkenalkan di Indonesia sudah lama sekali sejak zaman kolonialisme. Ya, sejak sekitar tahun 1920-an, 1910-an, itu arsitektur modern sudah ada di Indonesia. Dibawa oleh Belanda. Ya, dibawa oleh Belanda. Arsitek-arsitek Belanda yang top itu seperti Berlik, ya, ke Indonesia, Karsten ke Indonesia, segala macam, ya, praktek di sini dengan pemikiran arsitektur yang modern. Ya. Praktek arsitektur modern yang sudah panjang di Indonesia itu mempengaruhi kesadaran kita. Arsitektur itu kudu begitu, gitu. Sehingga secara tidak sadar ketika kita merancang, membangun, ya,
atau klien kita begitu, secara tidak sadar yang di dalam bayangannya arsitektur itu yang harus seperti modern. Seakan-akan tidak ada arsitektur di luar itu. Gitu ya. Nah, ciri khas dari arsitektur modern adalah individualisme. Kehidupan modern itu kehidupan yang individualis. Saya punya harta kok, ya suka-suka saya, harta saya ini mau saya gunakan untuk apa? Saya bisa bangun bangunan tingkat 4 lantai, nggak masalah saya. Ketika dia dengan hartanya membangun arsitektur, dia tidak memikirkan yang lain. Individualisme. Sehingga terjadi ketimpangan kualitas arsitektur. Ada orang yang arsitekturnya bagus dan banyak, ada orang yang sama sekali tidak punya arsitektur. Berkaitan dengan kelas ekonomi. Nah, ini berbeda dengan sejarah peradaban Islam, ya, kawan-kawan. Ini dijelaskan oleh Syed Hussein Nasr. Ya. Mengapa di masa lalu peradaban Islam, rumah permukiman ya itu tampak depannya sama semua. Tampak depannya sama semua. Ya. Mau dia kaya, mau dia miskin, ya depan rumahnya sama semua bentuknya. Ya. Mau kaya, mau miskin. Ya. Salah satu tujuannya Islam ini ya, ingin menghindari terjadinya kecemburuan sosial. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, jangan tampakkan kekayaanmu itu di depan rumahmu. Kasihan tetanggamu yang miskin, nanti dia muncul kecemburuan sosial, iri, dengki, dan lain sebagainya. Padahal kita sama-sama satu masyarakat. Sebagaimana hadisnya Rasul Muhammad, ya, kalau kita memasak sampai masakan kita tercium tetangga kita wajib memberikan sebagian masakan kita kepada tetangga kita yang mencium bau itu. Sebegitunya Islam mengajarkan kita ya hidup bermasyarakat. Kalau kita lagi habis belanja gitu ya, kita tahu tetangga kita nggak mampu, ya jangan tampakkan belanjaan kita. Yang belum tentu keluarga itu bisa belanja pada hari itu. Di bidang arsitektur, ya kita punya banyak uang, ya nggak masalah, kita punya banyak uang. Tetapi Islam melarang, ya dengan uang itu kita bersikap individualis, enaknya sendiri. Itu kata Syed Hussein Nasr. Ya. Tampak depan semua sama. Sehingga di dalam permukiman itu orang sampai-sampai tidak tahu mana yang kaya, mana yang miskin kalau berjalan di depan rumah. Itu. Nggak tahu, semuanya sama bentuknya. Nah, ini nanti diterapkan oleh Hasan Fathy, ya, arsitek terkenal, arsitek Muslim terkenal dari Mesir. Tetapi, kata Syed Hussein Nasr, orang kaya, dia punya hak atas harta yang dia miliki. Setelah tentu saja dikeluarkan hak untuk orang lain. Ya. Dia bisa saja punya TV yang tidak dimiliki oleh tetangganya yang miskin. Ruang itu diberikan kelonggaran itu diberikan di ruang dalam. Di ruang dalam. Ruang-ruang yang tidak terlihat oleh tetangganya yang ekonominya lemah. Ruang keluarga, ruang kamar dan lain sebagainya gitu ya. Di dalam. Itu juga diterapkan oleh Hasan Fathy. Begitu. Kira-kira begitu ya Mas Aji. Banyak sekali preseden dari masa lalu peradaban Islam yang kita dapat ambil pelajarannya. Karena preseden itu merupakan penerapan dari Islam di bidang arsitektur. Nah, salah satunya tadi itu ya. Kalau sekarang enggak, orang jor-jorannya jadi TKI, TKW segala macam, pulang-pulang bangun bangunan gedung besar sekali. Enggak peduli tetangganya kondisi ekonominya bagaimana. Itu bahaya. Karena masyarakat kalau sudah iri dengki, ya solidaritasnya itu melemah. Solidaritasnya itu menjadi melemah. Ya. Kalau masyarakat sudah tidak lagi bersatu, itu nanti menjadi konflik. Itu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Gitu. Kemudian Mas Fahri dari kelas A, tadi disampaikan perbedaan arsitektur modern dan postmodern, salah satunya dengan simbol-simbol. Dijelaskan bahwa Masjid As-Safar yang diarsiteki Pak Ridwan Kamil merupakan arsitektur modern. Yang saya tanyakan, setahu saya pada masjid tersebut juga terdapat simbol pada bagian tempat imam. Dan saya menjadi bingung, bagaimana suatu bangunan disebut arsitektur modern dan postmodern, mohon penjelasannya. Ya, begini Mas Fahri,
arsitektur modern itu simbolnya dengan simbol teknologi, Mas. Estetikanya estetika teknologi. Begitu ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Ridwan Kamil dengan Masjid As-Safar, bentukan itu sendiri merupakan hasil dari teknologi kecerdasan buatan. Karena bentuknya Masjid As-Safar itu kan dari generate arsitektur parametriknya dengan software itu. Nggak bisa pakai sketsa, nggak bisa pakai maket gitu ya. Karena berkaitan dengan koordinat titik-titik secara matematis gitu ya. Ya. Simbol kecanggihan teknologi itu yang dimunculkan dengan Masjid As-Safar. Dan Pak Ridwan Kamil menolak di masjid itu ada di tempat imam yang bulat segala macam. Oh, itu bukan dari saya, itu tambahan kontraktor itu. Gitu. Jadi Masjid As-Safar itu yang modern ya, arsitektur modern kontemporer, simbol-simbol itu dari kecanggihan. Berbeda dengan arsitektur postmodern, simbol itu tidak lagi diacu dengan teknologi, tapi diacu dengan perasaan manusia. Ya, suka-suka manusia lah mau pakai simbol apa yang menyenangkan dan bermakna bagi dia. Sehingga ada Masjid An-Nurumi yang meniru Santo Basil, gereja Santo Basil di Moskow. Ya suka-suka dialah itu dengan simbol seperti itu. Ya. Sehingga dalam arsitektur postmodern tidak ada patokan estetika atau kaidah estetika, nggak ada. Yang penting menyenangkan. Arsitektur itu menyenangkan. Form or architecture must to be fun. Gitu. Arsitektur harus menjadi menyenangkan, katanya Charles Jenks. Ya. Jangan serius seperti arsitektur modern. Simbol itu dengan teknologi, estetika itu dengan teknologi, enggak. Arsitektur itu harus menyenangkan. Nah, gitu. Jadi modern itu simbol dengan teknologi, arsitektur mencerminkan kemajuan teknologi, yang postmodern ya simbol-simbol itu yang menyenangkan secara subjektif, perasaan, emosional. Dalam arsitektur Islam kita juga punya simbol-simbol. Nanti kita akan bahas dengan pendekatan metafisika, bagaimana Islam menggunakan simbol-simbol yang bermuatan spiritual di dalam arsitekturnya. Gitu. Kira-kira begitu Mas Fahri ya. Kemudian Mas Aufa dari kelas A. Di tempat tinggal saya ada sebuah masjid yang terkenal dengan toleransi beragama, yaitu Masjid Menara Kudus. Ketika saya ke sana sering menjumpai motif figuratif berbentuk fauna. Yang saya ketahui gambar fauna tidak diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana perspektif Islam mengenai relief atau motif figuratif berbentuk fauna di masjid tersebut? Nah, ini nanti kita akan bahas ketika kita bicara arsitektur Islam pendekatan fikih, Mas. Bagaimana Islam menanggapi persoalan gambar makhluk hidup. Nah, gitu ya. Kita akan merujuk pada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, atau kita di Muhammadiyah menggunakan tarjih. Nah, tentu saja ada perbedaan-perbedaan pendapat. Contoh di dalam mazhab Hanafi, gambar itu diperbolehkan tapi harus distilir. Tidak boleh menyerupai bentuk aslinya. Gitu. Sehingga di Persia, ya, di peradaban Islam di sebelah Persia, yang menganut Hanafi mayoritas, ya, muncul banyak gambar. Gambar hewan, gambar tumbuhan, gambar manusia, tapi bentuknya distilir. Ya, saya nggak tahu bagaimana mazhab Syafi'i ya. Sepertinya Syafi'i juga punya pendapat seperti itu. Wayang pun distilir gitu ya, yang digunakan oleh para sunan gitu. Nah, nanti kita akan bicarakan itu di pendekatan fikih, Mas. Kita harus merujuk pada salah satu mazhab fikih yang kita gunakan gitu ya. Kalau mazhab Hambali mutlak menolak. Hambali mutlak menolak. Nggak boleh gambar. Ya. Hewan, gambar makhluk manusia nggak boleh. Kecuali untuk tujuan edukasi. Nah, termasuk tujuan edukasi adalah tujuan dakwah. Gitu. Itu diperbolehkan. Tapi di lain itu, gambar untuk kesenangan, gambar untuk tontonan, haram mutlak dalam Hambali. Gitu. Nah, ini kita harus merujuk, ya, bagaimana dulu para sunan membangun Sunan Kudus membangun Masjid Kudus, ya. Kenapa ada gambar-gambar itu, ya kita harus mempelajari
terkait dengan madzhab fikih beliau, begitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui alasan-alasan beliau menggunakan itu berdasarkan rujukan yang beliau gunakan dalam khasanah keislaman. Begitu. Kemudian tadi ada yang terakhir ya, Mas Rizky Waskito dari kelas C. Apa arsitektur Islam harus berupa bangunan Islam dan memiliki fasad dan ornamentasi Islam? Apakah bisa arsitektur Islam berupa bangunan kontemporer, tetapi memiliki filosofi dan nilai-nilai Islam yang secara fisik tidak terlihat? Nah, ini menjadi tugas kecil kawan-kawan. Carilah arsitektur Islam pada masa kontemporer. Nah, gitu. Bentukannya kontemporer, tapi dia menerapkan Islam dalam arsitektur. Nah, silakan dicari untuk tugas kecil. Itu menjadi tantangan kita sekarang, kawan-kawan. Jangan kita terjebak kalau ngomong arsitektur Islam itu arsitektur masa lalu. Nah, arsitektur Islam itu sebagaimana Islam, dia berlaku sepanjang zaman. Intinya Islam, bajunya bisa berubah-ubah. Sebagaimana dulu kalangan modernis itu kan mencontohkan, ya. Pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi, ya, pakai celana panjang, ya tetap jadi orang Islam, bukan jadi orang kafir. Bentuknya bisa berubah-ubah, tetapi dalamnya Islam. Nah, itu yang menjadi tugas kecil kawan-kawan. Ya, tugas kelompok. Carilah bangunan kontemporer, ya, tapi dia menerapkan Islam. Dan tidak terbatas pada masjid. Ya. Bagaimana rumah sakit menerapkan arsitektur Islam? Nah, itu kita harus belajar dari Darus Syifa, ya, rumah sakitnya Turki Utsmani maupun di Maristan, rumah sakit di daerah Persia ketika itu yang dibangun oleh umat Islam. Apa beda rumah sakit Darus Syifa di Maristan dengan rumah sakit kita sekarang? Kita akan tahu bedanya. Ya. Rumah sakit yang memanusiakan manusia dengan rumah sakit yang segala halnya serba efisiensi itu berbeda sekali. Ya. Nah, begitu Mas Rizky ya, Allahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, monggo Bu Nur Jayanti kalau ada yang ditambahkan kembali, Bu. Nggih, Pak. Maaf ini gerok. Kalau batuk tak tutup ini, tak dimatiin, di mute kalau pas batuk. Ya, bentukan kontemporer tapi punya nilai seni Islami, punya nilai Islami gitu ya. Jadi adik-adik, nilai-nilai Islami itu tidak hanya berupa gambar-gambar estetika, nilai hias Islami yang berupa seni hias kaligrafi, seni hias geometris, seni hias floris, bukan hanya itu. Tapi kemarin pada saat Stupa 4, saya itu sudah menjelaskan bahwa nilai-nilai Islami itu beragam. Kalau punya nilai-nilai yang paling penting itu fungsional, estetik, dan punya kekuatan. Kemudian masih dipredili lagi yang bagaimana, yang misalnya seimbang, mempunyai nilai-nilai kejujuran, dan sebagainya. Coba saya punya, saya lupa ya. Mungkin yang ikut Stupa kemarin saya sudah punya masukan-masukan tentang nilai-nilai keislaman, sudah saya share juga, itu bisa dijadikan patokan. Ciri-ciri perancangan, ciri-ciri bahwa ini merupakan bangunan Islami itu ciri-cirinya apa saja. Itu sudah ada.
ada rahmatan lil alamin, kemudian ada fungsional, ada estetis, ada apa, keseimbangan, kemudian tidak berlebih-lebihan dan sebagainya. Itu ada 12 macam. Itu salah satunya bisa untuk mengukur, bisa untuk alat ukur bahwa ini Islami atau bukan. Itu salah satu alat ukurnya. Kemudian alat ukur yang lain, apakah itu kontemporer dan sebagainya, tapi kalau mempunyai nilai-nilai keislaman itu juga bisa. Dia tuh bangunannya bersih, fungsional. Oh, itu sudah masuk Islami. Tapi kan tidak hanya itu saja. Jadi nanti adik punya parameter-parameter yang bisa menyebutkan bahwa bangunan tersebut adalah bangunan Islami. Parameternya apa? Nanti dicari dulu. Begitu. Kalau enggak ya nanti saya share screen, tapi share screen enggak tak nyari. Nyari dulu, terus kayak tidak mempersiapkan. Coba. Sementara itu dulu Pak, nanti kalau ketemu saya berikan. Sementara itu ya. Matur nuwun Bu Nur Jayanti, karena waktu kita harus mengakhiri kuliah Bu Nur. Ya. Kawan-kawan, kita akhiri kuliah kita. Ya, semoga bermanfaat ya. Kawan-kawan nanti bisa kembali mengakses materinya di Open Learning. Ya, nanti kalau video sudah selesai diedit oleh timnya Mbak Anissa, nanti akan ditampilkan di Open Learning. Termasuk dalam file PDF sudah diunggah gitu ya. Bisa kawan-kawan tengok di Open Learning untuk dipelajari kembali. Kita jumpa pekan depan dengan materi argumentasi arsitektur Islam untuk membuktikan, untuk menjelaskan pembuktian arsitektur Islam. Apa buktinya arsitektur Islam itu ada? Gitu ya. Insya Allah kita pekan depan di hari Kamis di jam yang sama tetap daring, ya, karena kita akan daring sampai nanti selesai UTS. Gitu. Kita akhiri, ya, Bu Nur Jayanti dan kawan-kawan. Kita akhiri dengan. Jadi Pak, sebelumnya begini, sebelumnya jadi untuk tugas itu kan mahasiswa sudah harus memilih objek ya. Untuk memilih objek itu mungkin mereka diperbolehkan komunikasi dengan dosennya, pengampunya. Sebelum minggu depan, kalau anak-anak sudah dapat, oh yang ini kira-kira mendapatkan, kan satu kelas ada 6 kelompok ya Pak ya. Maksimal 6 kelompok Bu. Boleh 5, boleh 6. Maksimal 6 kelompok. Lah saya itu kelas C itu ada 71, ternyata 71 mahasiswanya. Banyak banget. Banyak banget ya.